Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Amma ba'du. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Hai teman-teman, kaifa haluk? Insya Allah semua sehat dan baik-baik saja, bukan? Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Kunti diberi kesempatan beserta teman-teman Kunti untuk mempresentasikan salah satu materi dalam mata pelajaran SKI atau yang bisa kita sebut Sejarah Kebudayaan Islam yang dibina oleh Bapak Ahmad Yanil Falahi di kelas 11 Bahasa. Nama saya Rizky Wardari dari kelas 11 IPB nomor absen 20. Nama saya Sanya Nisa Kamila dari kelas 11 IPB absen 23. Saya Hilda Zahira nomor absen 8. Baik, pada kesempatan kali ini, Kunti beserta teman-teman akan mempresentasikan materi tentang Bani Abbasiyah, yang dimana kita akan mengulas nih salah satu khalifah yang mampu menghantarkan Bani Abbasiyah menuju masa kejayaan karena kebijakan-kebijakan dari beliau. Oke, mari kita bahas satu persatu. Baik, di sini teman-teman apakah sudah mengetahui apa itu dinasti Abbasiyah? Oke, sedikit info, dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua dalam sejarah Islam klasik yang menggantikan dinasti Umayyah. Nah, dinasti ini berkuasa kurang lebih selama 5 abad. Nah, dalam dinasti ini ada salah satu khalifah yang mampu membawa dinasti ini menuju masa kejayaan. Ada yang tahu? Ya, Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur menjabat khalifah kedua Bani Abbasiyah menggantikan saudaranya yakni Abul Abbas as-Saffah, teman-teman. Abu Ja'far al-Mansur ialah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib yang juga saudara kandung dari Ibrahim al-Imam dan Abul Abbas as-Saffah. Nah, ketiganya merupakan pendiri Bani Abbasiyah. Nah, Abu Ja'far al-Mansur sendiri merupakan khalifah kedua pada dinasti Abbasiyah, yang dimana ia menjabat selama 22 tahun lamanya, dari tahun 754 Masehi hingga 775 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya, Al-Mansur menetapkan beberapa kebijakan nih teman-teman, sehingga ia dapat membawa dinasti tersebut pada masa kejayaan. Nah, selama masa kepemimpinan Abu Ja'far al-Mansur, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur, teman-teman. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. Tidak ada nih gejolak-gejolak politik dan pemberontakan. Nah, dalam menjalankan kepemimpinannya di Bani Abbasiyah ini, Abu Ja'far al-Mansur menetapkan 8 kebijakan pemerintahan Abbasiyah sebagai kontrol pemerintahan. Nah, 8 kebijakan ini telah menjadi pedoman bagi 9 khalifah Abbasiyah pada fase pertama dalam menjalankan pemerintahannya, meskipun mereka tidak melaksanakan secara utuh 8 kebijakan tersebut. Nah, kebijakan-kebijakan ini ialah yang pertama, memindahkan pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dari Hashimiyah ke Baghdad. Oke, pemilihan Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah ini didasarkan pada berbagai pertimbangan teman-teman, seperti pada bidang politik, keamanan, sosial, serta geografis. Damaskus dan Kufah dan Basrah juga yang lebih dulu berkembang tidak dijadikan pilihan, lantaran di kota-kota itu masih banyak nih berkeliaran lawan politik dinasti Abbasiyah, yakni dinasti Umayyah yang baru dikalahkan. Nah, alasan lain kenapa atau mengapa Baghdad dipilih sebagai pusat pemerintahan Islam pada masa Bani Abbasiyah, karena Baghdad terletak di tepian Sungai Tigris ini yang menjadi strategis untuk dijadikan pusat pemerintahan Islam oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada masa Bani Umayyah saat itu. Oke, kebijakan yang kedua yakni kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah dibuka menjadi kota terbuka untuk semua peradaban dari berbagai bangsa yang masuk. Nah, hal ini dilakukan oleh para khalifah melihat pengalaman pola pengembangan budaya dan ilmu pada masa Bani Umayyah yang bersifat Arab oriented, teman-teman, yang dimana mengakibatkan budaya dan ilmu pengetahuan menjadi lambat berkembang. Sehingga Abu Ja'far al-Mansur merancangkan atau merumuskan kebijakan ini supaya tidak terjadi hal yang sama pada masa Bani Umayyah.
tersebut. Selanjutnya, poin yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat mulia dan berharga. Para khalifah adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu dan membuka kesempatan ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Kemudian poin yang keempat, rakyat diberi beban berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang seperti bidang akidah, ibadah, dan filsafat dan ilmu pengetahuan. Kemudian poin yang kelima, para menteri keturunan Persia diberi hak penuh untuk menjalankan pemerintahan sehingga mereka memegang peranan penting dalam memajukan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Di sini saya akan memberikan beberapa kebijakan lain pada masa Khalifah Abbasiyah. Yang pertama ada pendirian Baitul Mal. Pemerintah Abbasiyah mendirikan Baitul Mal menggunakan hasil rampasan perang dari kemenangan perang yang digunakan untuk mengatur perbendaharaan negara. Fungsi Baitul Mal kemudian diperluas untuk penciptaan kesejahteraan sosial yang meliputi kesehatan dan pendidikan, juga pengembangan riset-riset ilmiah. Selanjutnya, pada masa Abbasiyah banyak khalifah yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga banyak buku-buku yang dikarang oleh ilmuwan dalam lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang dibangun untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam menambah ilmu pengetahuan. Salah satu ilmuwan yang paling terkenal pada masa ini yaitu Ibnu Sina, yang dikenal sebagai bapak farmakologi. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu Al-Qanun fi al-Tibb, yang sudah diterjemahkan dalam 15 bahasa dunia. Adapun kebijakan Khalifah Bani Abbasiyah yang ke-8, yaitu pada masa ini masyarakat dibagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama itu terdiri dari para khalifah dan juga keluarga, serta para pembesar dan juga pekerja yang bekerja di istana. Dan mereka pun diberi sebuah penginapan atau semacam tempat tinggal di dalam wilayah istana tersebut yang diberi nama Daarul Khalifah. Selanjutnya, kelompok yang kedua yaitu kelompok masyarakat umum yang terdiri dari para buruh, petani, filosof, dan masyarakat umum yang lainnya. Dan adapun tujuan dari dibaginya atau dibentuknya beberapa kelompok tersebut adalah dimaksudkan agar pembagian tugas menjadi lebih jelas, bukan justru malah memberikan jarak antara umat masyarakat Islam ataupun masyarakat Islam dengan non-Islam lainnya. Nah, dari ke-8 kebijakan Khalifah Bani Abbasiyah tersebut oleh para pakar sejarawan dipandang sebagai kebijakan yang mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif serta mampu memotivasi masyarakat Abbasiyah untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan mampu menciptakan budaya belajar dengan sesungguhnya bagi masyarakat Abbasiyah pada umumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.